Perkenalkan, nama saya Valencia Putri Maharani dari kelas 12 UPS 1 dan sekarang saya sedang berada di Museum Taman Prasasti dan saya akan menjelaskan tentang objek ini. Jakarta merupakan kota yang memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari tempat kuliner hingga tempat untuk berbelanja. Namun, mengingat kembali sedikit tentang sejarah kota Jakarta, museum-museum di Jakarta juga tak kalah beken dari tempat-tempat wisata yang lainnya dikarenakan latar belakang dan koleksi museum tersebut. Salah satunya adalah Museum Taman Prasasti. Museum ini terletak pada Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Museum ini merupakan cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang diresmikan pada tahun 1977. Museum ini dulunya merupakan sebuah lahan pemakaman yang bernama Kebun Jahe Kober yang pertama kali digunakan karena makam di samping gereja baru atau sekarang sudah berubah menjadi museum wayang sudah terlalu padat. Museum Taman Prasasti cukup berbeda dibanding dengan museum-museum yang lainnya dikarenakan di museum ini bernuansa duka, kesuraman, dan kematian. Dikarenakan koleksi utama museum ini merupakan batu-batu nisan peninggalan zaman Belanda. Namun, tidak semua orang Belanda dapat dikuburkan di Kebun Jahe Kober karena pada saat itu yang dapat dikuburkan di sana hanyalah petinggi-petinggi Belanda. Museum Taman Prasasti buka dari hari Selasa hingga Minggu dengan jam operasional dari jam 8 sampai jam 4 sore. Harga tiket masuknya juga berkisar dari harga Rp2.000 sampai Rp5.000 saja. Saat pertama kali memasuki museum, semua pengunjung wajib mengisi daftar pengunjung lalu membeli tiket di loket. Di museum ini tidak hanya berisi batu-batu nisan, tetapi juga kereta kuda pembawa jenazah, patung-patung, dan juga peti mati Bung Karno dan Muhammad Hatta. Di museum ini terdapat 1.372 koleksi batu nisan yang tersebar di halaman. Bahan dasar batu nisan tersebut tidak hanya terbuat dari batu alam, ada juga yang dibuat dari batu marmer bahkan perunggu. Koleksi-koleksi di museum ini yang cukup dikenal adalah batu nisan H.F. Roll. Beliau merupakan pendiri Stovia yang juga dimakamkan bersama putranya yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran. Lalu ada makam Olivia Mariamne Raffles yang merupakan istri Thomas Stamford Raffles, yaitu Gubernur Jenderal Inggris. Salah satu koleksi yang tak kalah gemar dibicarakan adalah patung The Crying Lady. Patung ini dibuat untuk menggambarkan kesedihan sesosok istri yang ditinggal pergi suaminya karena penyakit malaria. Selain itu, juga ada monumen berwarna hijau yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari halaman depan museum, yaitu monumen J.J. Perry, yang dimana merupakan sesosok anggota militer yang berpangkat mayor jenderal dan dikenal sebagai Komandan 1 Grup Militer Afdeling atau Divisi Militer Besar di Pulau Jawa. Beliau juga dianugerahi Order of the Lion Belanda. Meskipun koleksi museum ini dapat dibilang cukup menyeramkan, namun suasana museum ini menyatakan yang sebaliknya. Karena berada di alam terbuka, banyaknya pohon yang ditanam membuat museum ini menjadi rindang dan sejuk. Fasilitas di museum ini juga cukup memadai seperti musola, kamar mandi, tempat untuk duduk-duduk, aula, serta halaman parkir yang terbilang luas. Museum ini memiliki kelebihan akses yang cukup mudah dikarenakan berada di pusat kota juga dekat dengan halte Monas. Hanya butuh beberapa menit untuk mencapai museum. Museum Taman Prasasti juga kurang mendapat perhatian dari khalayak padahal isi koleksinya terbilang menarik. Namun, museum ini juga memiliki kekurangan yaitu minimnya informasi tentang koleksi. Butuh seorang pemandu untuk menjelaskan koleksi-koleksi yang ada di dalam museum. Saya harap dengan seiring berjalannya waktu, segala aspek di Museum Taman Prasasti dapat meningkat dan semoga Museum Taman Prasasti mendapatkan apresiasi yang seharusnya didapatkan.